Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sengaja membuatnya untuk mendukung pelajaran bahasa Arab kelas 7 MTS Muhammadiyah Merden yang dilakukan secara daring. Semoga video ini bermanfaat. Video kali ini akan membahas tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Awalnya, pertama kita akan berkenalan dulu. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada adalah berasal dari kata bada'a yabda'u. Akar katanya bada'a yabda'u. Ya. Ketika di awal pelajaran kita biasa mendengar Pak Guru menyampaikan nabda darsana. Artinya mari kita memulai. Nabda, mubtada dan kata nabda adalah kata yang berasal dari satu akar kata yang bisa kita artikan dengan memulai. Mubtada atau nabda bisa kita mudahkan artinya sebagai memulai. Kemudian yang kedua, khobar. Khobar adalah simpelnya kabar. Kabar ya, simpelnya kabar. Jadi memulai dan kabar. Memulai adalah kata yang memulai sebuah kalimat. Nah, jadi mubtada itu letaknya di depan dan dia adalah sebuah kata yang memulai kalimat. Khobar adalah kabar. Kabar fungsinya memberi kabar, memberikan kabar, memberikan keterangan, ya, itu. Nah, langsung kita ke contoh. Di sini ada contoh pertama, al-faslu nadhifun. Ya, al-faslu nadhifun. Kita akan menentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Nah, kita kembali, mubtada adalah sesuatu yang memulai, maka al-faslu nadhifun, ya, mubtadanya adalah al-faslu. Kenapa? Karena al-faslu adalah kata yang memulai kalimat tersebut. Kalimat ini. Nah, ini kita kasih tanda M untuk mubtada. Kemudian khobarnya mana? Mubtada sudah ditemukan, khobarnya mana? Khobarnya adalah nadhifun. Kita kasih huruf K, khobar. Kenapa? Karena nadhifun adalah kabar. Nadhifun adalah berita. Fungsinya sebagai pemberi kabar atau sebagai pemberi berita. Misalnya kita tutup seperti ini, al-faslu. Al-faslu saja, artinya kelas. Kelas itu. Kelas itu kenapa? Nah, tidak ada kabar di dalamnya, tidak ada berita di dalamnya, tidak ada keterangan di dalamnya. Ketika kita buka seperti ini, nadhifun, akhirnya kita mendapat kabar bahwa kelas itu kabarnya bersih. Kelas itu kabarnya bersih, seperti itu. Sama, contoh kedua, kita akan menentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Al-qalamu jadidun. Nah, coba kita tentukan sama-sama. Kembali, mubtada adalah sesuatu yang memulai, maka letaknya di depan. Ini mubtada. Kemudian khobar, khobarnya mana? Khobarnya adalah jadidun. Al-qalamu, pulpen itu jadidun. Pulpen itu baru. Nah, ketika kita tutup seperti ini, ya, tanpa kata jadidun, al-qalam, pulpen itu. Pulpen itu. Nah, kita belum mendapati kabar, belum mendapati berita tentang pulpen itu. Maka fungsinya khobar adalah memberi berita, memberi kabar, sehingga kita tahu bahwa pulpen itu kabarnya baru, pulpen itu beritanya baru. Jadi ada keterangan, yaitu khobar sebagai berita. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu mubtada, apa itu khobar. Nah, sekarang yang berikutnya ini kita akan mempelajari mubtada yang punya nama tambahan, khobar yang punya nama tambahan. Awalnya cuma mubtada saja,
Nah, ini di video kali ini kita akan mempelajari mubtada yang memiliki nama tambahan. Nama tambahannya adalah muakhar. Kalau khobar, awalnya khobar, punya nama tambahan yaitu muqaddam. Khobar, muqaddam, dan mubtada muakhar. Kemudian untuk lebih pahamnya kita membuat istilah ya untuk mengingat. Yang pertama mubtada. Tadi sudah kita bahas artinya memulai. Jadi mubtada itu sesuatu yang memulai ya. Kemudian yang kedua khobar. Khobar adalah kabar. Muqaddam adalah maju ya, maju. Maka maju, kalau ketika maju dia letaknya di depan. Di depan. Kemudian yang keempat muakhar. Muakhar artinya akhir ya, untuk memudahkan. Jadi berikut ini adalah istilah-istilah untuk memudahkan saja untuk mengingatnya. Akhir berarti letaknya di belakang. Sebelum kita lanjut kepada judul mubtada muakhar dan khabar muqaddam, kita akan mengulangi dulu judul kita yang sebelumnya, sebelum itu, yaitu tentang mubtada dan khabar. Cuma mubtada dan khabar ya. Al-faslu amama sahati. Ini agak panjang kalimatnya. Al-faslu amama sahati. Oke, coba dari kalimat ini, nomor 1 ini ya, kita akan menentukan mubtada'nya mana. Mubtada kita ingat, di sini saya tulis mubtada itu adalah memulai ya, memulai, terus ini beralif lam. Nah, maksudnya apa nanti? Memulai, maka al-faslu amama sahati, kata yang memulai mana? Nah, betul, al-faslu, kata yang memulai. Maka ini kita beri mubtada ya, itu adalah mubtada. Kemudian amama sahati. Amama sahati adalah khabarnya, khabar, kabar. Nah, ini sebuah kabar. Jadi kelas itu di depan halaman. Jadi letak kelas itu ada di depan halaman. Oke, kelas itu di depan halaman. Misal kita tutup seperti ini ya. Al-faslu, kelas itu. Cuma kelas itu tidak ada yang menerangkan bagaimana kelas itu, kabarnya bagaimana tidak ada yang menerangkan, beritanya bagaimana tidak ada yang menerangkan, karena belum ada khobarnya. Maka kita buka seperti ini, khobar. Akhirnya kita tahu bahwa kelas itu letaknya di depan halaman. Itulah fungsinya khobar, sebagai pemberi kabar, pemberi berita, atau pemberi keterangan. Oke. Kemudian ada kalimat kedua ya, kita akan menanyakan hal yang sama. Mana mubtada'nya? Ya, mubtada'nya mana? Nah, mubtada memulai ya, memulai. Ternyata kalau saya garis seperti ini, amama ya, ini salah. Ketika saya mengatakan ini mubtada, itu salah. Kenapa? Karena ternyata mubtada itu tidak hanya sesuatu yang memulai, tidak hanya sebuah kata yang memulai saja, tapi mubtada itu cirinya adalah beralif lam. Ya, mubtada itu beralif lam. Maka ketika ini amama kita katakan mubtada, memang dia letaknya di depan, tapi kekurangannya adalah tidak beralif lam ya, tidak beralif lam. Nah, ini namanya bukan mubtada. Nah, ini bukan mubtada. Maka apa namanya? Nah, ini kita akan masuk ke judul baru yang tadi, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ketika seperti ini tidak didahului oleh alif lam, maka ini bukan mubtada namanya. Namanya apa? Kita garis. Dan garisnya lihat berbeda. Nah, dua kata, 1, 2.
Kalau di atasnya cuma satu kata, yang di depannya dua kata yang di belakangnya. Kalau yang kalimat bentuk kedua ini dua kata di depan dan satu kata di belakang. Ini bentuk yang kedua namanya khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Terus kemudian ini yang satu kata ini, satu kata ini namanya mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Oke.